Seiring bertambahnya usia, kadang kita menganggap bahwa orang semakin dewasa. Tapi kita masih sering lihat banyak orang-orang dewasa sekitar kita yang masih memiliki sifat seperti anak-anak. Hai, hari ini saya akan membahas suatu diagram yang dinamakan Maturity Continuum. Dalam buku Seven Habits, Stephen Covey memperkenalkan suatu diagram yang dinamakan Maturity Continuum yang menggambarkan suatu proses perkembangan individu sampai mencapai tingkat kedewasaan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa manusia itu sudah mencapai tingkat kedewasaan, baik dari segi mental, spiritual, dan sosial emosional? Dalam Maturity Continuum diagram, kita akan mengenal 3 proses tingkat kedewasaan. Pertama adalah dependence, yaitu masih bergantung terhadap orang lain. Independence, tingkat kemandirian, dan yang paling tinggi adalah interdependence atau saling kebergantungan. Seiring bertambahnya usia, kadang kita menganggap bahwa orang semakin dewasa. Tapi kita masih sering lihat banyak orang-orang dewasa sekitar kita yang masih memiliki sifat seperti anak-anak. Masih suka menyalahkan orang lain, masih suka bergantung terhadap orang lain, tidak mempunyai visi misi yang jelas, dan yang terakhir, dia tidak mempunyai perencanaan yang matang. Untuk mencapai tahap kemandirian, kita biasakanlah 3 habit yang pertama dalam 7 habit, yaitu habit pertama, habit be proaktif, dan yang kedua adalah begin with the end in mind, dan habit yang ketiga put first thing first. Ketika kita sudah biasa menggunakan ketiga habit ini, maka kita akan mencapai suatu proses yang dinamakan kemenangan pribadi atau kita naik ke dalam tingkat kemandirian. Apakah dengan kemandirian saja itu cukup? Tentu tidak. Kita harus mengembangkan kemampuan diri kita untuk bisa berhubungan baik dengan orang lain. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada tingkatan tertinggi, yaitu interdependence, di mana kita bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Untuk itu kita biasakan 3 habit selanjutnya, yaitu habit keempat, think win-win. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Dan habit keenam, synergize. Dengan ketiga habit ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa berpikir menang-menang, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang efektif, dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita sudah melaksanakan habit ke-1 sampai habit ke-6, tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan ke-6 habit tersebut secara terus-menerus. Stephen Covey mengajarkan kita untuk senantiasa bisa memperbaharui diri, baik dari segi fisik, mental, jiwa, dan hati. Untuk itu kita biasakan habit selanjutnya, habit ke-7, sharpen the saw. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Maturity Continuum Diagram. Saya Hikmatiani Ismihandini, sampai jumpa lagi.